Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang banyak bicara belum tentu cerewet, namun orang yang cerewet pasti banyak bicara. Saya yakin bahwa semua orang pasti setuju dengan pernyataan tersebut. Dan kemungkinan besar semua orang juga setuju bahwa berbicara tentang cerewet tentu tidak bisa dilepaskan dari makhluk yang lazim disebut perempuan. Menurut pandangan umum, perempuan dan cerewet seolah-olah sudah merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi, perempuan itu identik dengan cerewet. Benarkah demikian? Mari kita kupas tuntas pandangan umum ini dari sisi ilmiah dan bukan sekadar tuduhan semena-mena tanpa dasar. Secara umum, otak perempuan sudah mencapai puncak pertumbuhannya pada usia 10,5 tahun, sedangkan otak laki-laki baru mencapai puncak pertumbuhannya pada usia 14,5 tahun. Lebih lamanya waktu pertumbuhan otak inilah yang membuat otak laki-laki berukuran relatif lebih besar 8-10% dibandingkan dengan otak perempuan. Meskipun sejatinya ukuran otak tersebut tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Pertumbuhan otak laki-laki dan perempuan juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena otak laki-laki cenderung lebih mengembangkan kemampuan imajinasi dan visualisasi, sedangkan otak perempuan cenderung mengembangkan kemampuan bahasa. Itulah sebabnya laki-laki lebih unggul dalam memproses informasi visual dan membayangkan susunan bentuk 3 dimensi. Juga lebih baik dalam kemampuan navigasi dan pemetaan. Tetapi perempuan lebih unggul dalam berbahasa. Pada dasarnya otak laki-laki hanya memiliki satu bagian untuk memproses kemampuan bahasa, yaitu otak sebelah kiri. Sedangkan otak perempuan, baik yang sebelah kiri maupun kanan, sama-sama memproses kemampuan bahasa. Hal inilah yang membuat kaum perempuan cenderung lebih aktif secara verbal dibanding laki-laki sejak berusia 10,5 tahun. Dan hal ini jugalah yang membuat kaum perempuan lebih banyak berbicara dibanding laki-laki. Dr. Luan Brisendin, psikiater lulusan University of California, yang membuka klinik psikiatri khusus perempuan di San Francisco, dalam The Female Mind menyatakan bahwa perempuan mencurahkan lebih banyak sel otaknya untuk berbicara dibanding laki-laki. Perempuan juga berbicara lebih cepat daripada laki-laki dan mendapatkan perhatian dari mendengar suaranya sendiri. Selain itu, kadar hormon estrogen yang lebih dominan pada perempuan dan kadar hormon testosteron yang lebih dominan pada laki-laki juga turut mempengaruhi kemampuan mengekspresikan emosi. Sehingga meskipun sama-sama berjuang mengekspresikan emosi pada tingkat yang sama, maka perempuan akan jauh lebih unggul ketika mengejawantahkan dalam kata-kata. Hal itu terjadi karena hormon estrogen memang berfungsi membangun sirkuit verbal dan emosi pada otak, sehingga prefrontal korteks pada perempuan berkembang lebih pesat. Ibaratnya laki-laki hanya memiliki jalan desa yang kecil untuk memproses emosi. Sebaliknya, perempuan mempunyai jalan raya 8 jalur. Itulah sebabnya perempuan lebih banyak berbicara dibanding laki-laki. Penelitian menyatakan bahwa perempuan rata-rata berbicara 20.000 kata dalam sehari. Jauh lebih banyak 13.000 kata daripada laki-laki yang rata-rata hanya berbicara 7.000 kata dalam sehari. Hal ini berarti bahwa secara umum perempuan berbicara hampir 3 kali lipat lebih banyak dibanding laki-laki.
Berdasarkan penelitian dari University of Maryland School of Medicine yang diterbitkan di jurnal Neuroscience, perempuan secara ilmiah memang berbicara lebih banyak dibanding laki-laki. Menurut Mike Power, salah satu pakar dari tim peneliti tersebut, hal itu disebabkan dalam otak perempuan terdapat lebih banyak senyawa kimia yang disebut FOXP2, yaitu protein bahasa yang memegang peran penting dalam perkembangan bahasa. Tim peneliti menguji sekelompok anak berusia 4 dan 5 tahun dan mendapati kenyataan adanya protein bahasa 30% lebih banyak pada anak-anak perempuan dibanding anak-anak laki-laki. Selanjutnya Max Bauer menyatakan, penemuan utama kami adalah bahwa protein FOXP2 ini terlibat dalam vokalisasi. Kami tidak bisa mengatakan bahwa ini merupakan satu-satunya alasan, tetapi merupakan satu dari kemungkinan-kemungkinan pertama ketika kita mulai mengeksplorasi mengapa perempuan cenderung lebih verbal atau berbicara lebih banyak daripada laki-laki. Sahabat-sahabat Kristus, kita pasti sepakat bahwa orang yang banyak bicara belum tentu cerewet. Namun orang yang cerewet pasti banyak bicara. Jadi, perempuan yang lebih banyak berbicara dibanding laki-laki belum tentu merupakan perempuan cerewet. Meskipun harus juga diakui bahwa perempuan yang lebih banyak berbicara dibanding laki-laki dengan sendirinya lebih rentan untuk menjadi perempuan cerewet. Mungkin itulah sebabnya kata cerewet yang muncul 2 kali pada kitab Amsal, yaitu pada pasal 7 ayat 11 dan pasal 9 ayat 13, keduanya dilekatkan kepada perempuan. Selain itu, kita juga bisa mendapati contoh-contoh perempuan cerewet dalam kisah-kisah yang tercantum dalam Alkitab. Misalnya, kisah tentang istri Daud, Mikal binti Saul, yang menyambut kepulangan suaminya setelah berhasil memindahkan tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Yerusalem dengan perkataan nyinyir yang bernada merendahkan. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak tahu malu-malu menelanjangi dirinya. 2 Samuel pasal 6 ayat 20. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. 2 Samuel pasal 6 ayat 21 dan 22. Kisah lainnya adalah tentang istri Ayub yang mengungkapkan kekecewaan hatinya kepada Allah karena kehilangan harta kekayaannya dan juga karena kematian seluruh anak-anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan, dengan perkataan kasar yang ditujukan kepada suaminya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub pasal 2 ayat 10. Sahabat-sahabat Kristus, kita pasti sepakat bahwa nasihat dari penulis Amsal yang menjadi menu sarapan hari ini tidak spesifik ditujukan kepada kaum perempuan saja, melainkan secara universal ditujukan kepada orang yang cerewet, yaitu kepada orang yang banyak mengumbar kata-kata yang tidak berguna dan tidak membangun, misalnya celaan, cemooh, omelan, atau nyinyiran yang memanaskan telinga, juga kata-kata makian yang kotor menyakitkan hati. Ingat, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal pasal 10 ayat 19.